Hendra sudah bergelut lama di dunia hitam ini. Betapa besarnya kekuasaan keluarga Dion akan membatasi Hendra untuk mengeceknya. Belakangan ini keluarga Dita ada masalah. Jadi dia selalu tidak berada di klub malam. Sampai dia kembali dan mendengar kabar Hendra terluka dan klub malam dihancurkan. "Kak, apakah kamu baik-baik saja kan?" Belakangan ini mood Cindy sangat jelek. Dia tidak ingin tinggal lagi di rumah Dion. Namun dia belum benar-benar menyelesaikan masalahnya dengan Dion. Jadi dia masih tinggal di rumah sakit. Begitu kembali, Dita pun langsung ke rumah sakit. "Aku tidak apa-apa." Walaupun dia berkata begitu, namun melihat orang dekatnya membuatnya ingin bersandar dan matanya pun memerah. Melihat keadaan ini, Dita tahu jika masalah ini tidak segampang itu. Kalau tidak, Cindy adalah orang yang kuat. Awal Cindy membuka klub malam, dia juga sering disakiti. Namun semuanya bisa diatasi dengan keahlian dan kepintaran Cindy. Tidak sedikit terjadi masalah seperti ini. Namun Cindy sangat kuat, bahkan menangis sekalipun tidak pernah. Namun dia baru saja menanyakan keadaan Cindy dan dia sudah begitu sedih. Pasti Cindy sangat tersakiti. "Kak, ada apa yang bisa aku bantu?" Melihat seseorang yang bukan adik kandung begitu memperhatikannya, hati Cindy pun tergerak. Ternyata masih ada orang yang memperdulikannya dan bukan memanfaatkannya. "Dita, sekarang aku memerlukan bantuanmu." Cindy melihat sup ayam yang ditaruh Dion di sampingnya. Kak Hendra mendapat kabar bahwa orang yang merusak klub kali ini adalah orang yang profesional. Namun identitas mereka sangat tertutup, sangat melindungi privasi pelanggannya. Hendra mendapatkan kabar bahwa orang di balik semua ini adalah keluarganya Dion. Namun itu belum sangat pasti. Kali ini Cindy benar-benar tergerak hatinya oleh Dion. Kalau tidak, dia tidak mungkin begitu sakit hati. Jadi dia memutuskan untuk mengeceknya dengan pasti agar tidak menebak dengan salah dan langsung menyalahkan Dion. Hendra dan Dita sedang berbagi pekerjaan di bawah perintah Cindy. Diganggu oleh orang suruhan Dion, Hendra pun bertugas untuk menarik perhatian mereka dan Dita akan melacaknya. Jangan lupa, Dita itu adalah hacker yang berbakat. Asalkan memberikan sedikit informasi dan waktu, dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Betapa pintarnya Dion juga tidak mungkin memikirkan di sisi Cindy ada orang seperti ini. Hendra dan Dita pun sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Di ruang pasien hanya tersisa Cindy dan Dion. "Sini, aku suapi kamu minum sup." Melihat kedua tangan Cindy yang dibaluti seperti bola, dia hanya bisa menerimanya. Karena saat ini Dion membuat lukanya terbuka lagi. Dion pun menyuruh dokter untuk membalut lukanya seperti ini, sampai seperti bola. Barulah Dion puas. Oleh karena itu, setiap hari Dion yang akan menyuapinya makan. "Dion, apakah kamu benar-benar mencintaiku?" Cindy yang terdiam lama pun akhirnya mengatakan ini. Dion tersenyum melihat Cindy, memegang dahinya dengan memanjakannya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan setiap hari? Cindy, kamu dengar baik-baik. Aku, Dion, sangat mencintaimu. Sangat-sangat mencintaimu." Mata Cindy memerah. Belakangan ini air matanya selalu susah dikontrol. "Dion, jangan mengecewakanku."
Jantung Dion tiba-tiba berdetak kencang, seperti dia sudah mengetahui sesuatu terhadap hal yang diurus oleh bawahannya. Melihat Dion tiba-tiba berubah membuat Cindy merasa aneh, namun dia masih ingin menunggu bukti. Aku sudah lelah, ingin beristirahat sebentar. Cindy mengambil selimut dan menutupi kepalanya. Dion tanpa malu langsung menyodorkan padanya. Kalau tidak, aku menemanimu istirahat ya. Bagaimana? Cindy menatapkan sinis dan dengan nada yang tidak baik berkata, "Sekarang aku adalah pasien. Tuan Dion, silahkan kontrol dirimu." Dion pun mendekati wajahnya. Wajah yang gagah tiba-tiba seperti diperbesar. Dengan puas, Dion melihat wajah Cindy yang memerah. Kelihatan sangat menggoda. Dion tentunya tidak bermaksud untuk merugikan diri sendiri dan langsung menciumnya. Bibir yang selalu membuatnya kangen belakangan ini. Saat gerakan Dion semakin tidak terkontrol, ponsel pun berdering. Ponsel. Cindy akhirnya dapat bernapas. Dengan tidak sadar mengatakan itu. "Sayang, jangan peduli dengan itu dulu." Dion mengambil ponsel dari kantongnya dan melemparnya ke tempat yang jauh. Ponsel itu terjatuh di lantai, namun suara dering ponsel tetap berbunyi. "Shh." Karena bunyi ponsel yang tidak terhenti, akhirnya Dion pun berhenti. "Sialan, kalau aku tahu siapa pasti akan kumatikan." Lelaki yang tidak terpuaskan sangat mudah emosi. "Halo, jika kamu tidak ada masalah, kenapa harus menelpon sekarang? Kamu mau cari mati ya?" Mendengar ucapan Dion membuat asistennya terkejut. Dia pun menghapus keringat dingin dengan bajunya, memikirkan mengapa ketua Dion sangat marah. Namun hal ini sangat tidak biasa. "Ketua, ada masalah yang sangat serius. Apakah kamu bisa bicara sekarang?" Mendengar ucapan ini, dia juga tahu jika asistennya sangat tahu batasan. Melihat Cindy dengan baju yang berantakan di ranjang, dia pun berkata, "Aku keluar dulu. Aku akan datang melihatmu sebentar lagi." Cindy membereskan bajunya yang berantakan, menduga pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana dalam waktu belakangan ini berada di perusahaan, Dion juga kurang lebih mengerti beberapa hal. Belakangan ini perusahaan Dion sedang lancar. Hal yang harus diurus hanyalah masalah keluarga Elsa. Jadi, ada masalah apa sebenarnya? "Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik apa yang ingin kamu katakan. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya," ucap Dion dengan serius. Suara asistennya sangat jelas. "Ketua, asisten Nona Cindy yaitu hacker yang bernama Dita sedang melacak masalah ini. Bahkan sudah melewati komputer kami. Kami juga baru menyadari bahwa Hendra hanya untuk membodohi kita. Sekarang juga sudah menyuruh orang di kediaman Dita. Aku memikirkan Dita adalah orangnya Nyonya Cindy. Jadi..." Dion memijat kepalanya, tidak memikirkan akan ada orang seperti ini di bawah Cindy. Jika tidak dapat menyogoknya, maka habiskan saja. Jangan biarkan dia mengetahuinya.